didikan orang tua mungkin aja udah bagus, udah perfect mungkin, tapi lingkungan mereka yang bikin semuanya ya. Gen Z itu aku tahu banget karena aku juga Gen Z. Gen Z itu penasaran banget sama hal-hal baru. Penting mereka senang, mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas, dan apa yang mereka lakukan bisa mencapai kepuasan mereka sendiri untuk saat ini kayak gitu. Halo semuanya, balik lagi ke ini podcast kita IPK 4.00 di season 4. Nah, di sini sama aku Marika dan bintang tamu kita. Oke, perkenalkan, nama saya Gustiar Dwi Saputra dari mahasiswa Palkomtek, Prodi Informatika. Oke, nah udah semester berapa nih Kak Gustiar? Saya sendiri baru pertama semester 1. Wah, berarti kita satu angkatan ya? Iya, satu angkatan. Nah, keseharian Kak Gustiar selain ngampus gitu apa tuh? Kalau kegiatan saya rutinitas itu lebih ke kerja ya. Berarti kerjanya sambil kuliah ya? Iya benar, fleksibel. Selain kerja dan kuliah apa? Kayak mungkin sempat nggak main atau nongkrong? Kalau untuk main, keluar, sama nongkrong itu masih sempat karena kita ada jadwal libur dalam 1 minggu itu 1 hari. Dan kita juga ada shiftingnya. Di kerja itu? Iya, jadwal. Kalau boleh tahu kerjanya di mana tuh? Kalau saya sendiri kerjanya di salah satu perusahaan retail Mr. DIY yang ada di Palembang ini di kilometer 17 tepatnya. Wah, jauh banget. Ya, lumayan. Nih kan aku sebagai generasi Z nih, kalau aku sih kuliah pulang ya, kalau nggak pulang mungkin sempat nongkrong gitu. Nah kalau Kak Gustiar sendiri kan udah kuliah, ngampus, nongkrongnya mungkin lebih sering ke hari-hari, beberapa hari atau gimana tuh? Kalau untuk saya lebih menikmati waktu itu pada saat pulang kerja. Paling main game, main gitar di kamar, di rumah. Selebihnya pada jadwal hari off kerja aja itu. Keluar jalan-jalan, terus ngikutin hobi saya hobi fashion show kucing sebenarnya. Oh, jadi punya kucing ya? Iya, benar, di rumah. Jalan-jalannya sama siapa tuh kalau boleh tahu? Sama pacar? Pasti ada pacar ya? Sejauh ini kalau untuk sama teman sih jarang. Lebih ke pacar sekarang. Oh, gitu. Ada hobi yang itu kayaknya hobi gitar ya berarti? Kalau untuk hobi gitar lumayan. Selain itu? Fotografi. Oh, berarti ikut dong UKM fotografi di Palkomtek ya? Iya, ikut. Nah, kalau aku kan aku anak digipreneur karena aku mahasiswa bisnis digital dan aku juga memang tertarik ke arah bisnis. Selain itu ya mungkin pulangnya aku ngopi ini itu gitu ya masih sempat banget. Nah tapi aku nggak ada kerja sampingan gitu-gitu karena aku sih jujur capek dan males. Kalau yang kakak lihat tuh dari anak-anak generasi Z kan banyak yang malas-malasan tuh, gimana tuh dari sudut pandang Kak Gustiar gimana tuh ngeliatnya? Kalau dari cerita Malika barusan itu kayak rutinitasnya kuliah terus rebahan mungkin terus jalan-jalan nongkrong sama temen. Mungkin secara garis besar cuman itu yang bisa dilakuin karena memang posisi belum kerja gitu ya. Banyak belajar selepas pulang kuliah, mungkin ada tugas dikerjain. Sedangkan kalau untuk posisi di era saya kan lebih ke milenial dibanding Gen Z. Kalau untuk anak zaman sekarang di generasi Z ini, dia lebih banyak waktu untuk belajar, lebih banyak waktu peluang untuk mendapatkan informasi karena di zaman sekarang ini kan sangat mudah untuk mencari informasi melalui media smartphone yang sudah dilengkapi dengan internet. Di era digital ini kan sangat canggih. Mereka bisa mencakup semuanya hanya dengan satu genggaman. Ya, benar-benar. Jadi kayak apa-apa ya udah tinggal search Google atau sekarang lebih lagi ada AI kan? Iya, benar.
Terus juga kita bisa bisa nyari-nyari sertifikat online juga sih kalau misalnya emang rajin gitu. Selain untuk ya buat nyari pengalaman baru gitu kan, kursus-kursus online juga udah banyak, udah di mana-mana. Nah, kalau Kak Gustiar sendiri pernah nggak ikut kursus-kursus online kayak gitu buat ngisi waktu luang? Sejauh ini kalau untuk ngikut kursus online sih belum pernah ya. Karena lebih ke otodidak aja, belajar melalui media YouTube, mencari informasi apa yang pengen kita pelajari. Dari situ kita juga memanfaatkan apa yang gratis gitu kan. Kalau kursus kan kita bayar. Karena perkembangan banyak, para pembuat konten juga sudah banyak, jadi kita manfaatin itu. Karena generasi di era saya, milenial, itu sangat bergantung untuk saat ini dengan kemajuan teknologi. Kalau enggak bakal tertinggal. Beda dengan anak Gen Z yang ketika lahir sudah mengenal teknologi gitu kan, dibanding yang masa sebelumnya. Iya banget sih, aku sering banget udah lihat anak bayi udah dikasih iPad gitu ya. Ya. Jadi menurut Kak Gustiar sendiri nih kan, bagus nggak sih anak bayi atau ya mungkin nggak bayi, balita deh dikasih teknologi secepat itu? Menurut Kak Gustiar itu kecepatan nggak toh? Kalau menurut pendapat saya ya, untuk rentang usia pada saat pemberian gadget kepada anak-anak itu kemungkinan di atas balita lah bagusnya. Selagi itu di atas pengawasan orang tua dan dikasih pengarahan khusus, konten apa saja yang boleh diakses dan apa saja durasi berapa lama untuk megang gadget tersebut, karena dampaknya kan bahaya kalau untuk anak di bawah usia balita. Mungkin radiasi kali ya. Terus juga bahaya karena mengandung listrik, mungkin dia bakal charger sendiri, nanti terjadi konsleting dan berbahaya buat dirinya sendiri kayak gitu. Berarti menurut Kak Gustiar untuk remaja-remaja gitu yang mungkin SD gitu nggak apa-apa ya dikasih handphone atau iPad ya, teknologi secepat itu nggak apa-apa berarti? Kalau untuk itu lebih bagus sih, malah lebih mengedukasi, memperluas pengetahuan mereka untuk dalam mencari informasi-informasi buat media belajar mereka juga. Selagi ada batasan-batasannya tertentu dan dimanfaatkan dengan baik, saya rasa itu cocok lah untuk mereka beraktivitas dengan handphone. Balik lagi deh ke sisi negatifnya tuh, pasti kan ada sesuatu tuh pasti ada sisi negatifnya juga ya. Kayak mereka jadi tahu sesuatu lebih cepat gitu. Mungkin mereka jadi melihat tentang sara atau pornografi terlalu cepat gitu. Tuh, untuk mengatasi itu gimana dong? Kalau untuk mengenai hal itu, dari sisi negatifnya itu memang sangat sulit kita pertimbangkan, karena anak-anak zaman sekarang itu mudah terpengaruh dari apa yang mereka lihat. Jadi berdasarkan yang saya pernah alami dengan pribadi saya nih, apa yang membuat saya rugi itu saya hindari, dan apa yang bisa membuat saya untung saya perdalam. Jadi seandainya ada teman-teman saya yang mudah terpengaruh ke pengaruh buruk terhadap media yang sekarang mudah diakses, itu baik-baiknya saya untuk memberi masukan, memberi arahan agar mereka tidak menjerumus ke arah yang tidak baik kayak gitu. Jadi menurut Kak Gustiar nih, kita harus bisa ngontrol diri. Kalau udah dikasih akses untuk teknologi secepat itu, pasti kita harus pakai untuk hal-hal yang bermanfaat, teman-teman. Nah, kalau gitu, untuk sekarang nih, ada dong anak remaja, pasti Kak Gustiar juga udah pernah lihat ya, kalau lagi mungkin ke mall atau ke kafe atau di jalan, pasti Kak Gustiar sering lihat ya, kalau misalnya ada anak-anak remaja yang mungkin masih SMP gitu, udah ngafe, nongkrong berduaan aja atau sendiri gitu. Kayak kalau di zaman Kak Gustiar, pernah nggak Kak Gustiar lihat kayak gitu? Kalau di zaman era saya itu mungkin pernah. Cuman sisi positifnya masih ada kayak gitu. Jadi mereka nggak terpaku sama smartphone, lebih ke sosialnya lebih dekat karena tatap muka gitu kan.
Tapi kalau untuk anak-anak sekarang, kepada hal yang tidak baik mereka bisa jumpai. Tapi kalau untuk di zaman kami, di era tahun 97 ke bawah gitu ya, di gen milenial, itu untuk hal-hal yang ibarat kata tuh gimana ya, yang membuat mereka tuh nggak baik, yang membahayakan mereka. Mereka nggak tahu dengan siapa mereka bertemu, dengan siapa mereka berkumpul. Mereka nggak bisa memfilter itu. Jadi dampak buruknya bakal lebih besar. Karena pola pikir anak zaman sekarang kan yang penting happy aja gitu. Nggak sampai mikir ke depannya gimana nih yang saya lakuin ini, dampaknya apa, untungnya apa. Mereka nggak mikir ke sana. Yang penting mereka senang, mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas, dan apa yang mereka lakukan bisa mencapai kepuasan mereka sendiri untuk saat ini kayak gitu. Karena emang banget ya, Gen Z itu memang terbuka sama perubahan. Namun ya keterbukaan itu ya ada dampak buruknya juga pasti kan. Yeah. Nah, dan yang dampak buruk itu yang membuat hal tersebut jadi terlalu luas gitu, jadi nggak terkontrol lagi. Dan menurut Kak Gustiar, kalau Gustiar pernah ngeliat kayak anak-anak yang mungkin seumuran remaja, anak-anak SMA gitu, pasti mereka kan lagi mau semau-maunya sendiri tuh. Nah, Kak Gustiar kan pasti pernah lihat lah mereka yang nggak sopan atau cara bicara mereka yang kayak mungkin kurang santun gitu. Gimana itu tanggapan Kak Gustiar? Nah, hal yang pernah terjadi mungkin dari sisi cara bicara, perilaku segala macam. Jadi apa yang bisa kita nilai sebenarnya itu dari didikan orang tua juga, bukan hanya sekedar dari Gen Z mereka yang pernah mereka alami dari lingkungan mereka. Jadi balik lagi nggak hanya dari didikan orang tua menurut Kak Gustiar, tapi nggak hanya dari lingkungan tapi juga dari didikan orang tua. Tapi kalau menurut aku pribadi sih kayaknya lebih ke lingkungan, karena didikan orang tua mungkin aja udah bagus, udah perfect mungkin, tapi lingkungan mereka yang bikin semuanya ya karena diajakan teman atau ini, kita kan pasti nggak enak. Atau mungkin Gen Z itu aku tahu banget karena aku juga Gen Z itu penasaran banget sama hal-hal baru, karena aku juga seluruhnya aku penasaran, aku pengen tahu ini, aku pengen tahu itu. Dan sebenarnya aku dari didikan orang tua aku benar-benar dari keluarga yang Islami banget, tapi ya balik lagi ke lingkungan aku mungkin aku yang bisa kurang atur pribadi kan. Jadi kalau aku diajak ini aku mau, diajak itu aku mau. Ya aku sempat sih waktu SMA nggak bisa nih ngontrol diri aku sendiri gitu. Nah jadi ya balik lagi nggak mungkin ke didikan orang tua aja. Kalau menurut Kak Gustiar, cara mengontrol diri nih waktu dari waktu dini supaya kita nggak terlalu bebas sebagai Gen Z, gimana? Oke. Motivasi dari saya ya, untuk menyikapinya. Jadi pada saat kita dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berkumpul, berteman, bersosialisasi, yang penting tujuan kita apa kayak gitu. Jadi jangan sampai apa yang sudah ada di dalam hati kita bisa terpengaruh oleh apa yang terjadi di lingkungan. Contoh misalkan kita berteman sama teman yang suka Korea gitu ya. Kita berkumpul sama dia bukan karena Koreanya kayak gitu, tapi karena kita memperluas cangkupan sosial kita kayak gitu. Kita mungkin nggak sehobi, tapi kita harus bersosialisasi agar banyak relasi kayak gitu kan, termasuk hobi-hobi lain. Contohnya kayak hobi musik, walaupun kita nggak hobi musik bukan berarti kita nggak sefrekuensi sama mereka kan. Termasuk walaupun saya pribadi nggak suka bola, bukan berarti nggak punya teman yang suka bola kayak gitu. Bisa jadi pada saat mereka turnamen kita bisa support kayak gitu kan, jadi penonton. Itu salah satu support yang luar biasa menurut saya. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan, jangan sampai
membuat niat dan tujuan kita tuh menjadi rusak kayak gitu. Jadi tujuan kita pertama untuk memperluas sosial kita, jangan sampai kita apa yang hal-hal buruk kita ikuti kayak gitu. Kecuali hal yang positif boleh kita ikuti. Jadi kita ambil positifnya aja. Jangan sampai terbawa-bawa ke hal negatif. Iya. Jadi itu dia tips and trick dari Kak Gustiar bagaimana cara biar Gen Z nggak terlalu bebas, dan bagaimana juga caranya biar kita bisa mengkontrol diri kita dari hal-hal negatif. Jadi makasih banget ya Kak Gustiar udah sharing tips-tipsnya, semoga bermanfaat buat Gen Z yang nonton video ini. Jadi buat Gen Z yang nonton video ini, itu dia tadi tips dan trik buat dari Kak Gustiar supaya kita bisa mengontrol diri dalam lingkungan sosial kita dan nggak terlalu bebas dan bisa menghindari juga hal-hal negatif. Nah, jadi terima kasih buat nonton video yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe.